Kembali lagi di Kombut Komedi Buddy. karena setiap cerita pasti ada lucunya. Ada respect. Mesti respect. Ya tadi kan Abang Kamil. Beta ingat Malik. Malik Abang di esensial. Abang Kamil sudah cerita tentang gimana perjuangan Bapak dulu mencoba meriset, menulis tentang perjuangan Ayam Sangaji. Ini sebelum masuk ke soal memperjuangkan siapa? Ayam Sangaji jadi pahlawan nasional. Ya. Ada nggak sih kayak cerita atau nilai yang diceritain di keluarga tentang Ayam Sangaji, itu satu nilai yang dipegang Ayam Sangaji yang juga diceritain ke keluarga dan jadi nilai yang dipegang sama Abang Malik sampai sekarang gitu. Jadi beliau ini kan tahun 1920-an bapaknya itu kan Raja Negeri Rohmoni, Abdul Wahab Sangaji. Antua mau pergi ke Surabaya. Pergi ke Surabaya dulu itu antua naik perahu boat. Kalau istilah lokal Maluku bilang pajiwakan ya. Pajiwakan itu beliau naik itu kayak perahu layar begitu. Zaman itu belum ada piel nih, belum ada ya. Belum ada Lambelu, belum ada ya. Titanic pun ada paling bawah kali. Titanic ada Gitu ya, paling kita ada bawah, layarnya tuh. Itu jalan untuk ke Surabaya. Dengan tujuan mau bilang para Ayam Sangaji, nanti inilah si pulang jadi raja. Kalau beto seuzur, beto setua. Antua sampai di Surabaya. Antua sendiri yang langsung ke sana. Langsung. Saya suruh Itu prajurit itu ke sana. Tahu ke Surabaya, teman Sangaji. Ayam Sangaji bilang tua, Abah, daripada bahasanya begini, lebih baik beta berjuang untuk Indonesia merdeka daripada menjadi raja. Itu mungkin jadi folklornya beliau, jadi filosofis nilai perjuangan yang paling otentik beliau gitu. Lalu dia bilang, Ayam Sangaji bilang lagi, tapi beta singkas kecewa bapak, nanti suruh beta kakak laki-laki yang pisah saja, Abdullah Sangaji, karena saat itu sudah ada di Samarinda. Dia adalah komis kontroler lah. Itu saya semacam asisten wedana. Berarti dong saudara-saudara semua merantau Ya, gitu merantau. ya. Asisten wedana di sana. Adanya Ayam Sangaji, yang satu lagi kan jaksa Belanda, Jen Sangaji, jaksa. Lalu sudah kakaknya itu yang pulang, Ayam Sangaji yang pulang. Nah itu nilai yang memang jadi apa ya, bagi abang sih pikir bahwa ini harus menjadi sesuatu yang luar biasa. Artinya bahwa sistem primordial apapun itu atau diajak di Minang untuk oleh ayahandanya pulang jadi raja, Ayam Sangaji sih mau. Tapi dia lebih memilih untuk berjuang para Indonesia ini merdeka. Nah ini yang bagi abang wah superior, dia herois, dia punya nilai patriotik gitu. Padahal punya privilege istilahnya untuk hidup lebih Hidup tenang, nyaman lebih gitu. Ada segalanya tapi lebih memilih berjuang untuk bangsa ya. Iya. Dan di masa kecil beliau kan di kampung atau untuk kecil itu, Antua ini kan kadang-kadang kayak semacam Danru, Komandan Regu para Nana, Bumi Putra angkatan beliau. Jadi kalau dulu itu kayak opas atau Istilahnya kakak komplek di masa itu. kakak komplek, abang-abang komplek lah. Kakak komplek di masa itu. Opsir-opsir Belanda udah lewat. Antua yang tim itu pakai katapil baru panah dorong. Oh iya. Panah dong, jadi kayak semacam, jadi kayak itu bentuk perlawanan kecil-kecilan zaman gaya beliau saat itu. Nah mungkin dari situ kebencian terhadap tanda kutip ya. kebencian tanda kutip terhadap proses imperialis itu memang sudah tertanam Dan sejak muda gitu ya. Dia kan selesaikan SD itu di Saparua, di Sirsori. Jadi Ayam Sangaji ini kan pung Tete juga adalah Raja Sirsori. Oh, raja. Turunan raja lah Raja, istilahnya. mamanya kan Siti Satpatsaasiwa kan. Dia Ayam Sangaji sekolah di Sirsori, habis itu di Saparua, lalu SMP-nya itu di Mulo. Mulo itu setingkat SMP. Oh. SMP Mulo itu nama sekolah. Iya, SMP. Met. Beda kira nama daerah. Iya, sama itu di SBT, SDB Mulo itu nama sekolah, Bang. Nama sekolah. SMP tingkat SMP itu nama bahasa Belanda kan. Oh. Met. Dia stratanya kayak SMP. SMP. Begitu. Jadi Met SMP. with Gebreit Lager on the Ridge begitu lah. Waduh. Nah, akan sekolah Tijani SMP. Rangers. Sekolah Van SMP itu Bronckhorst. ini nih. Kita mul mul. Oh, Menyelam. Mulo. Mulo. Kalau ketemu molo. Molo iya Molo ikan makanya. tuh.
Di sini di Dinas Pendidikan Provinsi nih. Itu sekolahan SMP di situ. Oh, di situ. Antua mau lanjut ke SMA, tapi bapaknya dia mama sih mau. Karena saat itu SMA namanya MS. Algemean Middle Bar School itu hanya ada di Jawa, Kalimantan dan mungkin sebagian Sumatera. Nah, misalnya Haji langsung coba peruntungan jadi Giver Landrat. Jadi pamong praja Hindia Belanda. Giver Landrat itu panitera pengadilan di Saparua. Saparua beberapa saat pindah ke Ambon. Habis Itu Ambon untuk ngatur keamanan atau apa gitu, Bang? Itu dia. dong kayak Pamong semacam praja, jadi dong itu panitera pengadilan di Landrat. Landrat itu pengadilan Bumi Putra zaman itu. Kalau itu sekarang pengadilan negeri. Oh, untuk mengatur hukum-hukum yang Untuk Bumi Putra ya. Untuk Berarti Anto juga semi pengacara juga kayak Bang. Sirkel Bumi Putra. advokat. Bukan avokat. Oh, Tadi bukan. Abang ada Ricky bilang avokat bareng. Bukan ya? Oh, dia kayak pengadil begitu ya, Ya, kalau pengadil. misalnya ada satu masalah atau Untuk khusus Bumi Putra ya. Yang tua biasa kasih bahasa kasar tangkap orang apa Bumi Putra yang dong salah-salah atau Iya. kekeliruan Pengadil apa, lah, iya. begitu. Untuk selesai, untuk pindah ke Surabaya. Surabaya itu inisiatif sendiri. Tidak ada dari ini. Untuk pindah ke Surabaya. Nah, sampai di Surabaya ini titik balik konsentrasi M. Sangaji nanti kemudian dia melepaskan kenyamanan jadi pamong pemerintah Hindia Belanda tadi. Karena setelah itu karena saat itu di Jawa, Antua ketemu sering berdiskusi dengan Haji Omar Said Cokroaminoto, Haji Agus Salim, Abdul Muiz, Suryo Pranoto, kakaknya Ki Hajar Dewantara, dan Ki Hajar Dewantaranya sendiri. dia sih yang tahu tadi sama tuh. Beta tahu ya Allah itu Oh. pelajaran SD. Oh. Udah, kan? Jadi Ki Hajar Dewantara itu bapak pendidikan itu satu circle. Tongkrongan ya, Satu tongkrongan. istilahnya. Satu skena ibaratnya zaman itu satu skena. Itu sama-sama atur skema barangnya. Cuman dong kayak selfie saya nggak ada foto Saya nggak ada outfit foto saya nggak ada. Dong ngobrol diskusi keren. Jadi nih Bang, kan kalau menurut Abang apa perjuangannya AM Sangaji yang menurut Abang yang harus dikenal oleh anak muda gitu sehingga istilahnya kayak beliau tuh memang seharusnya jadi pahlawan gitu. Jadi pahlawan nasional kan. Pahlawan nasional gitu Bang. Selain Antua kan berjuang pada revolusi Selain fisik. tadi tuh yang Ya, menolak Antua, privilege sebagai revolusi fisik, raja. Katapel tentara Belanda. Revolusi fisik ditangkap, ditawan Belanda. Tapi beta kira yang tadi di awal magna opus beliau itu ada di angle-nya di pendidikan. Gitu. Oh, jadi sorry Bang. AM Sangaji itu bukan yang pahlawan yang dalam bedil-bedilan bukan gitu ya? Atau beliau ada sejarahnya ikut Ya, berperang atau Antua perang lah. lebih ke politik? Antua pendidikan gitu. di revolusi fisik peperangan juga, Oh, ikut juga ini juga. Nah, jadi sebelum abang lanjut ke soal pendidikan tadi yang jadi magna opus beliau, contoh di dataran Kalimantan itu, ini nih mau mendekati 17 Agustus model ini. Jadi 17 Agustus. Sekarang nih. Iya, aku momen ini sudah tahu. Momen-momennya 17 Agustus. Jadi dari tanggal 12 Agustus itu 1945 Antua harusnya punya niat itu berangkat ke Jawa. Tapi karena saat itu pergolakan di tanah Jawa dia masif karena imperialis, lalu beliau tahan proses itu. Antua di dataran Kalimantan Antua kosong. Antua coba himpun kekuatan anak-anak muda, orang-orang muda di dataran Kalimantan, Kalimantan Tengah, Selatan dan Timur. Antua bagi dorang dalam beberapa grup, dalam 3 grup. Apa yang terjadi gitu? Jadi saat itu M. Sangaji dan dia kawan-kawan dan murid-muridnya itu dosen tahu kalau Indonesia ini merdeka. Sen tahu dulu kata enak, sekarang kan langsung tinggal googling dapat Indonesia merdeka. Dulu seng. Nah, nonton di TVRI wahana pemersatu bangsa ya, kayak gitu kan. Jadi bareng itu. Ini seng ada. Sing ada zaman itu. Antua kemudian jalan himpun kekuatan grup tadi jadi 3 kelompok. Lalu dong berjalan kaki ratusan kilometer. Bayangkan nih. Ratusan kilometer dong jalan dong ketemu di kampung-kampung dong teriakan dong kasih kayak semacam kasbadir orang. Kalau bahasa ininya sebentar lalu dong kasih bendera merah putih, kibarkan, nyanyikan lagu Indonesia Raya baru dong jalan lagi. Kasih semangat orang-orang. Nah, juga ada peristiwa yang menarik yang memang tidak banyak ditulis dalam lintasan sejarah bangsa. Contoh di Kalimantan Tengah, ketika tanah Dayak di Kalimantan Tengah itu dia mau masuk dalam NKRI, itu ada kontribusi AM Sangaji. Nanti boleh di cross check lah teman-teman, boleh lihat. Iki abis ini boleh cek tuh karena Iki kan visi pikir lebih paham soal itu. Iki pembapi itu. Iya, Iki cek akan. Itu ada di Kalteng itu Kalimantan Tengah ada nama-nama settle seperti Cilikriwut,
Itu sudah pahlawan nasional. Oh, Padahal itu nama junior tokoh tuh. tuh, Itu nama tokoh. Dia bandaranya jadi bandara Cilikriwut. Mahir Mahar, juga ada Adoni Samad. Dong ini tokoh-tokoh yang hebat lah di zaman itu di Kalteng. Nah, Aim Sangaji saat itu bentuk KIM, Komite Indonesia Merdeka. Dong sama-sama saksikan tuh Tanah Dayak masuk ke pangkuan NKRI. Jadi hari ini Kalimantan Tengah. Jadi ada kontribusi orang Maluku dengan Aim Sangaji di situ. Kalteng itu kan Kalteng, juga kemudian Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur. Jadi rata-rata Kalimantan Timur, khusus dataran Kalimantan ya, Bung Berno, Aim Sangaji punya kontribusi fisik dan juga pendidikan. Pemikiran Dan gitu. pemikiran hanya lewat pena, juga gagasan. Gitu. Jadi itu yang Itu ya mesti dikenal. Dan kalau boleh tahu sejauh ini sudah sampai mana Bang perjuangan untuk menjadikan Aim Sangaji sebagai pahlawan nasional gitu. Baik. Kalau proses ini kan sebenarnya kalau ketung kan usul dari tahun 2023. Nah, alhamdulillah di tahun 2023 Aim Sangaji dia automatically masuk dalam 16 besar calon pahlawan nasional. Nah, automatically jadi atensi kan. Di 2024 tahun 2024 alhamdulillah lolos disetujui oleh Dewan Gelar Tanda Jasa Tanda Kehormatan. Jadi kalau proses pengusulan pengajuan orang mau jadi pahlawan nasional itu kan kita mulai dari bawah. Dari siapa mau usul kah? Ya orang Wehur bisa usul, orang Waihang bisa usul gitu kan. Orang Wehur Iya. Toh? orang Bajual. Siapa saya bisa usul itu namanya. Dia bisa usulkan ke Pemprov, lalu abang dorong usul akang sampai di pemerintah, bikin angka sebabunyakan di DPRD provinsi, lalu kemudian disepakati secara politik daerah bahwa Aim Sangaji siap diusulkan jadi pahlawan nasional. Ketemu sama-sama usulkan akang, kasmasuk akang dokumen pengusulan Aim Sangaji di Kementerian Sosial itu di tahun 2024. Di awal-awal 2024. Alhamdulillah disetujui oleh Dewan Gelar Tanda Jasa Tanda Kehormatan menjadi calon pahlawan nasional dari Maluku. Tapi kendalanya adalah tahun 2024 Pak Presiden Prabowo belum sempat umumkan akang. Anto belum sempat umumkan, padahal Katong sudah ada di urutan nomor 6. Jadi ada 8 tokoh bersama Aim Sangaji yang sudah disetujui Dewan Gelar Tanda Jasa Tanda Kehormatan. Itu adalah Dewan Gelar itu dong ini proses orang ajukan pahlawan itu selesai sudah. Tinggal sampai di dong masuk bicarakan nih Pak Presiden. Ini Pak nama-nama ini. Selangkah lagi Aim Sangaji pahlawan nasional. Nah, di tahun 2025 Jago Muda Ketong sudah usulkan kembali melalui Dinas Sosial dan pemerintah provinsi, kita usulkan. Nah ini tergantung political will pemerintah daerah juga. Kita kira juga dukungan teman-teman Jago Muda di mana saja, dukungan rakyat Maluku. Semoga di tahun 2025 ini tidak meleset. Kita sama-sama doakan. Karena ini hanya kalau abang pakai istilah, ini tinggal tunggu untuk besar pun tanda tangan. Pak Prabowo dalam hal ini Presiden Republik Indonesia punya tanda tangan keputusan Presiden. Kepres nomor bla 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 bla. Yang penting di situ ada Aim Sangaji gitu. Itu biasa diumumin kapan? 17 awal November. Awal November biasanya. Jadi kalau itu sekarang ya 2 bulan berjalan ini abang H2C lah ya, harap-harap cemas gitu. Terakhir. Let's minute-nya lah. Insyaallah lah. Di awal tuh terserah mau ngasih mau ngusulin nama siapa aja gitu. Enggak terserah, harus ada catatan sejarahnya karena tiba-tiba Wawi mau jadi pahlawan. Contoh ada Hiseng, makanya di situ DPR lihat tuh kayak ini mau cuma abang-abangan komplek. Siapa nih Hamka siapa nih? Catatan sejarah gitu. Oke Bang, ya. Terima kasih di segmen 3 ini. Kita nanti lanjut di segmen terakhir ya. Seru ya kehidupannya Aim Sangaji Iyalah, Indonesia gitu. Saya kehidupan yang seru. Oke teman-teman, nanti kita kembali lagi di segmen keempat, segmen terakhir di Kombut Komedi Badi, karena setiap cerita pasti ada lucunya.